Ethiopia adalah negara yang oleh dunia barat dipandang sebagai simbol kelaparan dan kemiskinan. Demikian ini karena sepertiga dari total populasinya yang mencapai sekitar 109 juta orang hidup tanpa air bersih. Secara total, sekitar 31% atau sepertiga penduduk pada tahun 2019 mengandalkan air yang tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Dari 31% itu, sekitar 8,6% penduduknya mengambil air minum dari sungai, danau, telaga, dan sumber lain yang dianggap tidak layak. Sedangkan sisanya, yaitu 22,5%, meminum air yang tidak aman dari sumber gali tangan dan mata air alami. Selain minim akses terhadap air yang layak dikonsumsi, sekitar 22,35% orang melakukan buang air besar sembarangan. Mereka menjadikan ladang, hutan atau area di sepanjang pedesaan sebagai kamar mandi terbuka. Selanjutnya, kotoran manusia itu dibersihkan oleh air hujan, dibawa menuju sungai, mata air, kolam hingga rawa, tempat di mana banyak orang mengumpulkan air untuk minum. Akibatnya, keluarga yang meminum air yang tercemar itu mengalami penyakit yang ditularkan melalui air, dan mereka harus membayar biaya yang cukup mahal untuk perawatan di klinik maupun rumah sakit. Dalam pandangan Barat, buang air besar sembarangan merupakan penanda kemiskinan yang cukup ekstrim, di mana pada tahun 2000, hampir 80% orang Ethiopia menggunakan kamar kecil di luar dan di tempat terbuka. Di luar citra negatif yang disematkan kepada Ethiopia, negara yang terletak di Afrika Timur dengan area seluas 1.104.300 km persegi ini memiliki beragam fakta yang mengagumkan. Ethiopia merupakan salah satu negara tertua di dunia yang didirikan pada sekitar 980 sebelum Masehi. Bahkan diyakini jika negara ini adalah tempat lahirnya peradaban Kristen. Adanya artefak-artefak arkeologis yang ditemukan di Ethiopia membuktikan bahwa Kristen telah resmi menjadi agama di Ethiopia sejak tahun 324 Masehi dan menjadikan negara ini sebagai negara Kristen sebelum Roma. Ethiopia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki hari kemerdekaan. Meski pada tahun 1936 hingga 1941, Italia pernah menjajah negara ini, tetapi Italia tidak benar-benar bisa menguasai dan menjadikan Ethiopia sebagai koloninya. Kendati tidak benar-benar dikuasai Italia, tetapi sampai saat ini, beberapa kebudayaan Italia dapat dirasakan di Addis Ababa yang merupakan ibu kota Ethiopia. Ethiopia dihuni oleh suku yang beragam, sehingga negara ini memiliki sekitar 80 bahasa yang berbeda. Namun, meski terdiri dari banyak suku, Ethiopia menggunakan bahasa Oromo dan Amharic sebagai bahasa nasional, di samping juga menggunakan bahasa Inggris serta bahasa Arab. Amharic digunakan dalam dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah Ethiopia, bahkan pada produk minuman internasional yang dibuat dan dikemas di Ethiopia. Banyaknya bahasa di Ethiopia membuat anak-anak di negara ini harus mempelajari beberapa bahasa, yaitu bahasa suku dan bahasa resmi negaranya, di samping juga harus menguasai bahasa Inggris sejak SMP. Sebab dari usia 12 tahun ke atas, seluruh pelajaran disampaikan dalam bahasa Inggris. Ethiopia adalah satu-satunya negara di Afrika yang memiliki angka alfabet tersendiri. Mereka menggunakan abugida yang dikenal dengan daftar suku kata alfa,
yang terdiri dari 209 simbol dan 25 macam huruf. Negara ini juga mengikuti kalender Julian yang terdiri dari 12 bulan, yang masing-masing bulan itu terdiri dari 30 hari. Kalender ini merupakan tahun Syamsiah atau matahari dengan jumlah hari tetap setiap bulannya, dan disisipi 1 hari tiap 4 tahun untuk penyesuaian dengan panjang tahun tropis. Kalender ini digunakan secara resmi di Eropa, sampai kemudian diubah dengan penggunaan kalender Gregorius pada tahun 1582 oleh Paus Gregorius XIII. Karena penggunaan kalender Julius, maka tahun keuangan Ethiopia dimulai pada tanggal 8 Juli, dan tahun barunya jatuh pada tanggal 11 September. Matahari menjadi petunjuk waktu di Ethiopia. Matahari terbit menandai permulaan hari, dan matahari terbenam menandakan akhir hari. Karena itu, ketika negara lain menunjukkan pukul 7, maka di Ethiopia akan dianggap jam 1 tengah hari. Sedangkan tengah malam di Ethiopia adalah jam 6 pagi di negara lain. Ethiopia adalah negara yang terkurung daratan terpadat di dunia. Total populasinya telah tumbuh dari 38 juta pada tahun 1983 menjadi 109 juta pada tahun 2019. Sementara pada abad ke-19, populasinya hanya sekitar 9 juta. Hasil sensus penduduk dan perumahan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa populasi Ethiopia tumbuh rata-rata 2,6% per tahun antara tahun 1994 dan tahun 2007. Turun dari 2,8% selama periode 1983 hingga 1994. Dan saat ini, tingkat pertumbuhan populasi termasuk di antara 10 negara teratas di dunia. Populasi mereka diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 210 juta pada tahun 2060. Ethiopia memiliki populasi yang beragam yang berisi 80 lebih kelompok etnis yang berbeda. Beberapa yang terbesar di antaranya adalah Oromo, Amhara, Somali, dan Tigrayan. Menurut Sensus Nasional Ethiopia tahun 2007, Oromo adalah kelompok etnis terbesar di Ethiopia yang mengisi sekitar 34,4% populasi negara. Amhara mewakili 27% penduduk negara itu, sedangkan Somalia dan Tigrayan masing-masing mewakili 6,2% dan 6,1% dari total populasi. Meski dihuni oleh suku yang beragam, dengan budaya, tradisi, dan agama yang beragam, Konstitusi Ethiopia memastikan untuk menjamin kebebasan beragama bagi warganya. Kendati sejumlah pertentangan antar agama masih dapat ditemukan di negara ini. Madagaskar merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Dengan luas mencapai 592.800 km persegi, Madagaskar juga menjadi pulau terbesar keempat di dunia setelah Greenland, New Guinea, serta Kalimantan. Karena itu, Madagaskar juga sering disebut sebagai benua mini. Dan terkadang, negara ini juga disebut sebagai Pulau Merah Besar karena tanahnya yang kaya akan besi dan aluminium yang menghasilkan warna merah. Madagaskar merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Timur yang memiliki pulaunya tersendiri sehingga terpisah dengan wilayah utama benua Afrika. Uniknya, meski secara geografis berdekatan dengan Afrika, tetapi sejarah geologi, biologi, dan demografi, Madagaskar sangat berbeda dengan wilayah daratan utama benua itu. Bahkan, jika dilihat dari bentang alam,
bahasa, budaya, dan keadaan sosial masyarakatnya, Madagaskar justru lebih terasa seperti Asia Tenggara. Madagaskar memiliki bentang sejarah yang sangat panjang. Manusia pertama yang mendiami wilayah ini berasal dari Nusantara, khususnya dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Diperkirakan hadirnya masyarakat Nusantara di Madagaskar terjadi pada awal abad Masehi karena adanya hubungan perdagangan masyarakat Nusantara ke pantai timur Afrika. Berdasarkan bukti leksikostatistika dan linguistika, bahasa Malagasy yang digunakan sebagai bahasa ibu oleh sebagian besar penduduk Madagaskar masih termasuk paling dekat dengan bahasa Maanyan dan tergolong dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Malagasy berasal dari bahasa Barito Tenggara, sementara bahasa Maanyan adalah kerabat terdekatnya, dengan banyak kata pinjaman dari bahasa Melayu serta bahasa Jawa. Diketahui bahwa orang-orang Maanyan dibawa sebagai buruh atau budak oleh orang-orang Melayu dan Jawa dalam armada dagang mereka yang mencapai Madagaskar pada sekitar tahun 50 hingga 500 Masehi. Madagaskar adalah bekas koloni Perancis. Marco Polo disebut sebagai orang Eropa pertama yang tiba di Madagaskar yang kemudian diikuti oleh Portugis pada era 1500-an. Madagaskar juga disebutkan dalam tulisan-tulisan Marco Polo. Namun demikian, orang Eropa pertama yang diketahui mengunjungi pulau ini adalah Diogo Dias, seorang navigator asal Portugis pada tahun 1500. Portugis menyebut pulau Madagaskar dengan Saint Laurent yang sering menyerbu Madagaskar selama abad ke-16. Akan tetapi, ratusan tahun kemudian, pada akhir abad ke-19, Perancis menjajah pulau ini dan menjadikan bahasa Perancis sebagai bahasa resminya. Sampai akhirnya pada tahun 1960, Madagaskar memperoleh kemerdekaan. Meski demikian, hingga saat ini, sebagian besar kebudayaan Perancis masih melekat di negara ini. Sebagian besar penduduk Madagaskar berbicara dalam bahasa Malagasy yang merupakan bahasa nasional. Namun demikian, selain Malagasy, bahasa Perancis juga digunakan secara luas dan diakui secara resmi. Bahasa Perancis digunakan sebagai media pengajaran, terutama di tingkat kelas atas, seperti halnya Malagasy. Madagaskar dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman flora dan fauna. Lebih dari 70% dari total 250.000 spesies makhluk hidup dapat ditemukan di Madagaskar. Yang uniknya, hampir 90% tumbuhan dan hewan yang hidup di Madagaskar tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Demikian ini karena arus laut yang kuat telah mengisolasi pulau tersebut dari benua Afrika, sehingga spesies yang hidup di kawasan ini tidak dapat melakukan perjalanan di luar perbatasan pulau. Spesies hewan Madagaskar yang paling terkenal adalah lemur, yang hanya hidup di Madagaskar dan dapat ditemukan pada hampir setiap habitat di pulau ini. Selain lemur, spesies yang dianggap paling mewakili Madagaskar adalah baobab, yang dijadikan pohon nasional Madagaskar. Pohon baobab memiliki bentuk yang sangat unik, dengan batang tebal serta lurus dan membengkak sehingga menjadi bentuk botol yang dapat mengumpulkan air hujan. Konservasi Internasional menempatkan 17 negara sebagai negara dengan keragaman hayati terbanyak di dunia, di mana Madagaskar menjadi salah satu di antaranya. Karena itu, Madagaskar menjadi tempat impian bagi pecinta alam. Masyarakat Madagaskar adalah sama uniknya dengan keragaman hayati yang terdapat di sekitar mereka.
Negara ini memiliki 18 suku etnis Malagasy yang diakui dengan tradisi dan kepercayaan mereka yang berbeda-beda. Beberapa kesamaan umum antara sebagian besar suku tersebut adalah pentingnya pemakaman serta penghormatan terhadap leluhur. Pakaian, gaya rambut, lagu, tarian, dan lain-lain juga sangat bervariasi antar suku. Sekitar 2/5 dari total populasinya mempraktikkan agama tradisional yang didasarkan pada pemujaan terhadap leluhur. Masyarakat meyakini bahwa mereka yang telah mati dan dikuburkan dapat memberi hadiah atau memberi hukuman kepada yang masih hidup. Sebagian masyarakat bahkan menganggap lemur sebagai binatang suci yang dilindungi. Mitos menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara lemur dengan manusia melalui nenek moyangnya. Di luar itu, hampir setengah dari populasi Madagaskar menganut agama Kristen, dengan lebih seperempat populasi menganut Protestan dan sekitar 1/5 menganut Katolik Roma. Sayangnya, keragaman flora, fauna, serta suku di negara ini tidak berbanding lurus dengan ekonominya. Kemiskinan menjadi salah satu fakta paling menyedihkan dan menempatkan Madagaskar sebagai salah satu dari 12 negara yang termiskin di dunia. Tetapi beruntungnya, terdapat banyak hal yang bisa dilakukan Madagaskar untuk mengubah semua itu. Pemerintah Madagaskar telah mempromosikan pariwisata sebagai strategi pembangunan ekonomi. Dengan lebih dari 70% masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, pariwisata dipandang dan diharapkan menjadi cara untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Pariwisata saat ini merupakan penghasil devisa terbesar kedua di negara ini, dan pemerintah berharap dapat meningkatkan pangsa ini. Selain membantu orang Malagasy keluar dari kemiskinan, ekowisata juga memainkan peran penting dalam konservasi spesies yang hidup di wilayah ini. Zimbabwe adalah negara yang terkurung oleh daratan yang terletak di bagian selatan benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Botswana, Mozambik, Afrika Selatan, Zambia, dan Namibia. Ibu kotanya adalah Harare, yang juga merupakan kota terbesar di negara ini. Dulunya, Zimbabwe pernah dijajah oleh Inggris, sehingga bahasa resmi yang digunakan oleh negara ini adalah bahasa Inggris. Tetapi uniknya, bahasa Inggris bukanlah satu-satunya bahasa resmi di Zimbabwe, karena negara ini memiliki sebanyak 16 bahasa resmi. Karena itu, Zimbabwe pernah mendapat rekor dunia Guinness sebagai negara dengan bahasa resmi yang terbanyak di dunia. Zimbabwe juga dikenal sebagai negara yang memiliki banyak mata uang. Sejak tahun 2008, ketika negara ini diterpa oleh inflasi yang sangat hebat, Zimbabwe telah menjadi negara dengan banyak mata uang. Untuk memerangi inflasi, Zimbabwe meninggalkan mata uangnya sendiri, yaitu dolar Zimbabwe, dan mulai menggunakan mata uang lain seperti dolar Amerika, Rand Afrika Selatan, Euro, dan Botswana. Sehingga secara teoritis, orang yang membeli barang menggunakan harga dolar Amerika, tetapi membayar dengan Rand Afrika Selatan, lalu mendapatkan kembalian dalam bentuk Euro. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 2015, yen Jepang, dolar Australia, rupiah India, dan renminbi Tiongkok juga menjadi alat pembayaran yang sah di Zimbabwe. Namun, pada tahun 2018, pemerintah Zimbabwe mengembalikan dolar Zimbabwe sebagai mata uang lokal.
Pada tahun 2008 hingga 2009, tingginya angka inflasi membuat Zimbabwe terjatuh dalam pengalaman ekonomi yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia. Tingginya inflasi dan buruknya krisis ekonomi di tahun 2008 silam di Zimbabwe membuat mata uangnya tidak berharga. Hal ini terjadi karena Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk menutup defisit anggaran. Akibatnya, 35 kuadriliun dolar Zimbabwe atau bisa dibaca dengan 35.000 triliun dolar Zimbabwe hanya setara dengan $1 Amerika. Dengan mata uang yang hampir tidak bernilai, maka uang 100 miliar dolar Zimbabwe hanya cukup untuk membeli 3 butir telur. Tidak berharganya mata uang dolar Zimbabwe juga memaksa bank sentral setempat untuk mencetak uang dengan pecahan yang sangat besar. Pada tahun 2009, Bank Sentral Zimbabwe pernah mencetak uang kertas dengan pecahan 100 triliun dolar. Namun demikian, angka tersebut tidak cukup untuk digunakan sebagai ongkos naik bus umum dalam 1 minggu. Dan lucunya, karena nilai tukar yang sangat rendah, banyak masyarakat di Zimbabwe yang menjadikan uang tersebut sebagai oleh-oleh yang dijual kepada wisatawan. Merosotnya perekonomian Zimbabwe bermula dari kebijakan presidennya, yaitu Robert Mugabe, di mana beliau mengeluarkan kebijakan yang radikal mengenai distribusi lahan pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an. Pada akhirnya, negara ini mengalami kekurangan bahan pokok yang kronis. Sementara di sisi lain, Bank Sentral Zimbabwe terus mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran. Akhirnya, terjadilah kenaikan harga yang menggila di Zimbabwe. Sampai puncaknya, harga bahan pokok di negara ini bisa naik 2 kali lipat setiap 24 jam. Zimbabwe merupakan negara terakhir di Afrika yang memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Inggris. Negara ini mendapatkan kemerdekaan pada 18 April tahun 1980. Pada saat yang sama, bendera Zimbabwe dikibarkan untuk pertama kalinya pada tengah malam guna menandai kemerdekaannya. Bendera mereka dipenuhi dengan simbolisme. Warna hijau mewakili vegetasi dan pertanian, warna emas melambangkan kekayaan akan mineral, warna merah melambangkan darah yang ditumpahkan selama perang pembebasan, warna hitam mewakili mayoritas warna kulit penduduk, segitiga putih melambangkan perdamaian, kemudian bintang merah mewakili aspirasi bangsa, dan burung emas adalah Great Zimbabwe Bird yang merupakan simbol nasional Zimbabwe. Meski sempat sangat populer karena krisis ekonominya, pada dasarnya Zimbabwe juga memiliki beberapa hal yang patut dibanggakan. Negara ini memiliki 5 situs warisan dunia UNESCO yang terdiri dari 3 situs budaya, yaitu Reruntuhan Khami, Monumen Nasional Zimbabwe Besar, dan Perbukitan Matobo. Kemudian ditambah dengan 2 situs alam berupa air terjun Victoria serta kolam Mana. Reruntuhan Khami adalah kompleks situs berdinding batu yang luas dan pernah menjadi ibu kota negara bagian Butua. Khami dikembangkan antara tahun 1450 dan tahun 1650, yang menurut legenda, Monumen Nasional Zimbabwe Agung adalah ibu kota Ratu Sheba. Zimbabwe juga memiliki danau buatan terluas di dunia bernama Danau Kariba yang terletak di perbatasan antara Zimbabwe dan Zambia. Danau ini memiliki panjang 220 km dengan lebar 40 km. Kedalaman danau ini mencapai 318 kaki, di mana akibat pembuatan danau ini
sudah terjadi 20 kali gempa yang terjadi di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, Zimbabwe juga merupakan salah satu negara yang paling teredukasi di benua Afrika. Berdasarkan data UNESCO Institute of Statistics, Zimbabwe merupakan salah satu negara di benua Afrika yang memiliki tingkat edukasi yang tinggi. Pada tahun 2015, tingkat literasi di negara ini mencapai 87%. Yang hal ini menjadikan Zimbabwe sebagai negara ke-9 yang memiliki tingkat literasi yang tertinggi di Afrika. Sudan adalah negeri piramida yang terlupakan. Demikian ini karena Sudan memiliki lebih dari 200 piramida kuno yang terbuat dari batu bata dengan kemiringan yang lebih curam dibandingkan piramida Mesir. Piramida-piramida ini terletak di 3 kawasan yang berbeda dan memiliki karakteristik arsitektur yang sangat unik. Piramida Sudan juga memiliki banyak artefak bersejarah serta budaya yang sangat penting. Di Meru misalnya, terdapat situs pemakaman kerajaan yang kaya dengan benda-benda seperti mahkota emas, perhiasan, dan senjata. Sedangkan di Bekrawiya, terdapat reruntuhan kota kuno yang pernah menjadi pusat kegiatan perdagangan dan produksi besi pada masa kerajaan Kush. Piramida Sudan merupakan peninggalan kerajaan Kush yang pernah berkuasa di wilayah Sudan Utara dari sekitar abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad ke-4 Masehi. Sudan, yang merupakan salah satu negara paling tua di dunia, memiliki sejarah dan peradaban yang sangat panjang, terutama di kawasan Mesir kuno serta Nubia. Sejarah Sudan dimulai dengan kebudayaan Mesir kuno yang memperoleh pengaruh besar di wilayah ini sejak milenium keempat sebelum Masehi. Pada periode ini, banyak bangunan monumental, 2 di antaranya adalah piramida serta kuil-kuil. Pada sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, kerajaan Kush muncul di Nubia, sebuah daerah di sebelah selatan Mesir kuno yang saat ini merupakan bagian Sudan modern. Kerajaan ini menjadi kerajaan yang sangat kuat dengan perkembangan yang juga pesat, yang mengendalikan perdagangan dan pertambangan di sekitar wilayahnya. Kemudian, pada abad ke-4 Masehi, Kerajaan Aksum di Ethiopia menaklukkan wilayah Sudan Utara, dan kemudian Islam diperkenalkan pada abad ke-7 Masehi. Selama berabad-abad, wilayah Sudan terus mengalami pergantian kekuasaan dari kerajaan dan kekaisaran yang berbeda, seperti Turki Utsmani serta Kesultanan Mahdi. Dengan sejarah yang panjang serta kaya, Sudan dapat dianggap sebagai salah satu negara yang tertua di dunia. Kendati dikenal sebagai salah satu negara tertua di dunia yang memiliki lebih banyak piramida dibanding Mesir, kenyataannya negara ini tidak dikenal sebagai negara piramida layaknya negara Mesir. Demikian ini karena selama bertahun-tahun, Sudan tidak memiliki akses yang mudah bagi para wisatawan dan peneliti asing. Konflik dan politik yang tidak stabil di negara ini menjadi faktor utama yang menghalangi mereka yang ingin mengunjungi situs-situs bersejarah dan budayanya. Hal ini berbeda dengan Mesir yang selalu menjadi tujuan wisata populer dan mendapat banyak perhatian dari dunia internasional. Selain itu, piramida-piramida Sudan kurang dikenal karena kurangnya promosi dan dukungan dari pemerintah dalam mempromosikan situs-situs bersejarah dan budaya negaranya. Sedangkan Mesir selalu aktif dalam mempromosikan piramida-piramida mereka sebagai daya tarik pariwisata. Sebagai dampak dari kurangnya promosi serta kemudahan akses bagi orang luar, piramida-piramida Sudan kurang mendapat perhatian dari media dan publik global,
sehingga keberadaannya menjadi kurang dikenali. Sementara piramida-piramida Mesir, di sisi lain, selalu menjadi topik perbincangan dan perhatian media internasional. Namun demikian, meski Sudan tidak dikenal sebagai negeri piramida, keberadaan piramida di negara ini tetap merupakan warisan bersejarah dan budaya yang berharga. Sudan adalah negara yang terletak di Afrika Utara. Dengan luas sekitar 1,88 juta kilometer persegi, negara ini menjadi negara ketiga terbesar di Afrika setelah Aljazair serta Kongo. Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2021, jumlah penduduk di negara ini diperkirakan mencapai sekitar 46 juta jiwa dan menjadikannya negara terbesar ketiga di Afrika setelah Nigeria dan Ethiopia berdasarkan jumlah penduduknya. Penduduk Sudan terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, di mana sekitar 70% dari total populasinya tinggal di wilayah pedesaan dan menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian. Namun demikian, meski memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, Sudan mengalami tantangan pembangunan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan. Sudan termasuk negara dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan dan kawasan yang terpengaruh oleh konflik dan ketidakstabilan politik. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2021, sekitar 50% penduduk Sudan hidup di bawah garis kemiskinan, dengan penghasilan kurang dari $2 per harinya. Kemiskinan ini terutama diakibatkan oleh konflik serta ketidakstabilan politik yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Konflik yang berlarut-larut di negara ini juga berpengaruh besar pada kurangnya lapangan pekerjaan. Sudan memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, di mana kebanyakan masyarakatnya bekerja dengan mengandalkan sektor informal dengan upah yang sangat rendah. Ditambah lagi dengan kurangnya infrastruktur seperti jalan, air bersih, sanitasi yang memadai, terutama di daerah pedesaan, juga menjadi faktor yang memperburuk kemiskinan. Di sisi lain, perubahan iklim seperti kekeringan serta banjir yang mempengaruhi produksi pertanian dapat memperburuk kemiskinan yang terjadi di negara ini. Maroko merupakan salah satu negara tertua di Afrika Utara yang mendeklarasikan kedaulatan pertamanya pada tahun 78 Masehi. Karena itu, negara ini dinobatkan sebagai salah satu negara paling tua di Afrika. Maroko merupakan negara Islam yang memiliki dua ibu kota negara, yaitu Rabat sebagai pusat administrasi dan Casablanca sebagai ibu kota industri. Negara dengan luas 710.850 km persegi dan dihuni oleh sekitar 37 juta populasi ini dikenal dengan julukan Singa Atlas. Julukan ini diberikan karena Maroko merupakan negara yang memiliki spesies singa langka yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai barbari atau atlas. Di masa lalu, hewan ini banyak berkeliaran di sekitar gurun serta pegunungan Afrika Utara, mulai dari Maroko hingga Mesir. Singa ini merupakan salah satu dari spesies singa terbesar dengan berat mencapai antara 180 hingga 270 kg. Sayangnya, singa Berber ini terlihat terakhir kali di alam liar pada tahun 1992 di Pegunungan Atlas. Sementara saat ini, singa Berber yang tersisa hanya dapat ditemui di kebun binatang atau arena sirkus. Selain dikenal sebagai singa Atlas,
Maroko juga dikenal sebagai negeri ladang angin. Negara ini memiliki sumber angin terbesar di Afrika disebabkan garis pantainya yang luas serta letak geografisnya yang berada di pesisir pantai Atlantik dan Mediterania. Ladang angin ini mulai menghasilkan listrik pada tahun 2014 guna menyediakan listrik yang andal sebagai sumber daya energi terbarukan. Salah satu ladang angin terbesar di Maroko adalah ladang angin Tarfaya yang terletak di wilayah Tarfaya di bagian darat daya Maroko. Ladang angin ini merupakan proyek berskala besar yang dimulai pada tahun 2013. Ladang angin Tarfaya memiliki kapasitas total sekitar 300 MW dan terdiri dari 131 turbin angin berukuran besar. Proyek ini dibangun dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan di Maroko dan mengurangi ketergantungan negaranya terhadap bahan bakar fosil. Selain ladang angin Tarfaya, Maroko juga telah mengembangkan beberapa proyek ladang angin lainnya di berbagai lokasi di seluruh negeri. Misalnya, ladang angin Bodjour yang terletak di dekat kota Bodjour di wilayah Sahara Barat Maroko. Ladang angin ini memiliki kapasitas sekitar 50 MW dan terdiri dari 20 turbin angin. Maroko berkomitmen untuk mengembangkan lebih banyak ladang angin dan sumber energi terbarukan sebagai bagian dari strategi nasionalnya untuk diversifikasi sumber energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Negara ini telah menetapkan target untuk mencapai 52% kontribusi energi terbarukan dalam total konsumsi energi pada tahun 2030. Maroko membangun proyek ladang angin melalui berbagai langkah dan kerjasama antara pemerintah, perusahaan energi, dan mitra internasional. Pertama, pemerintah Maroko melakukan studi potensi angin untuk memetakan lokasi potensial untuk pembangunan ladang angin. Setelah proses pemetaan, pemerintah dan perusahaan energi bekerja sama untuk mendapatkan izin dan persetujuan dari berbagai lembaga dan otoritas. Yang hal ini melibatkan studi dampak lingkungan, analisis teknis, serta negosiasi dengan pemilik lahan. Begitu perizinan diperoleh, perusahaan energi melakukan perencanaan dan desain rinci terkait proyek ladang angin. Perencanaan ini melibatkan pemilihan jenis dan ukuran turbin angin yang sesuai dengan kondisi angin di lokasi tersebut. Setelah tahap perencanaan, mereka melanjutkannya ke tahap konstruksi. Tahap ini melibatkan pemasangan turbin angin, infrastruktur jaringan listrik, dan pembangunan akses jalan ke lokasi ladang angin. Setelah pembangunan selesai, ladang angin mulai beroperasi. Perusahaan energi bertanggung jawab untuk mengelola dan memelihara ladang angin serta menghubungkannya dengan jaringan listrik nasional. Total biaya pembangunan proyek ladang angin dapat bervariasi, bergantung pada ukuran dan kompleksitasnya. Ladang angin Tarfaya dengan kapasitas 300 MW dilaporkan memiliki biaya sekitar 450 juta dolar AS. Namun, biaya proyek ladang angin dapat bervariasi, bergantung pada faktor seperti ukuran proyek, teknologi yang digunakan, kondisi geografis, serta infrastruktur yang diperlukan. Pembangunan ladang angin di Maroko memberikan dampak yang positif bagi Maroko itu sendiri. Pembangunan ini membantu Maroko dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Energi angin adalah sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca secara langsung. Sehingga dengan meningkatnya kapasitas energi angin, Maroko dapat mengurangi emisi karbon negara dan memperjuangkan tujuan pengurangan emisi global. Di samping itu, dengan meningkatnya pengembangan energi angin, Maroko dapat mengurangi ketergantungannya pada impor energi.
meningkatkan keamanan pasokan energi nasional, dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga energi global. Energi angin dapat menjadi sumber energi yang stabil dan berkelanjutan untuk negara ini. Selain itu, proyek ladang angin juga memberikan manfaat secara ekonomi, sebab dengan adanya pembangunan ini, terciptalah lapangan kerja lokal selama tahap konstruksi dan operasional. Selain dikenal dengan negeri ladang angin, Maroko juga dikenal dengan pegunungan Atlas Maroko yang merupakan pegunungan tertinggi di Afrika Utara. Puncak tertinggi yang disebut Jebel Toubkal menjulang setinggi 4.165 meter di atas permukaan laut. Bahkan puncak ini juga menjadi puncak tertinggi di negara Arab. Maroko juga dikenal dengan Universitas Qarwin yang merupakan lembaga pendidikan tertua yang dimiliki negara ini. Dan meskipun didirikan pada tahun 859 Masehi, lembaga pendidikan ini masih terus beroperasi hingga saat ini. Burundi, sebuah negara yang terletak di daratan Afrika Timur, dihadapkan pada tantangan kemiskinan yang serius. Dalam skala global, negara ini diakui sebagai salah satu negara paling miskin di dunia. Pendapatan rata-rata per tahunnya hanya sekitar $250 atau sekitar Rp3.600.000. Ini berarti pendapatan setiap satu individu hanya sekitar Rp10.000 per harinya. Sebuah angka yang sangat kecil bagi seorang kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup 3 hingga 4 anggota keluarganya. Kemiskinan di Burundi semakin memburuk dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sekitar 2,5% setiap tahunnya. Jika pada tahun 1950-an, jumlah penduduk di Burundi hanya sekitar 2.400.000 orang, maka pada tahun 2021, jumlah penduduk di negara ini diperkirakan mencapai 12 juta orang. Fenomena ini terkait dengan tingginya tingkat kelahiran, di mana seorang wanita di Burundi rata-rata memiliki 5 hingga 10 anak. Uniknya, jumlah kepemilikan anak ini masih tergolong sedikit dibandingkan jumlah kepemilikan anak pada generasi sebelumnya. Pada generasi terdahulu, seorang pria biasanya memiliki 25 hingga 30 anak dari lebih satu wanita. Sehingga fakta ini menjadikan Burundi sebagai negara dengan tingkat kesuburan tertinggi nomor 10 di dunia. Dalam budaya Burundi, memiliki banyak anak dianggap sebagai tanda kehormatan, status sosial, dan dukungan dalam masyarakat yang lebih luas, sehingga ada tekanan yang kuat untuk memiliki banyak anak. Selain menjadi tanda prestise, memiliki banyak anak juga dianggap sebagai asuransi sosial dan ekonomi bagi orang tua ketika mereka tua. Ketika anak-anak beranjak dewasa, mereka diharapkan dapat membantu pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah. Kendati diakui sebagai negara paling miskin di dunia, Burundi sebenarnya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Negara ini bahkan memiliki potensi untuk mengekspor berbagai komoditas seperti kopi, teh, jagung, ubi jalar, kapas, pisang, ubi kayu, daging sapi, susu, dan kulit. Kendati demikian, masalah degradasi lahan telah menyebabkan penurunan produksi. Degradasi lahan adalah suatu proses di mana kondisi lahan mengalami perubahan negatif akibat ulah manusia, yang mengakibatkan turunnya kesuburan lahan. Hasilnya, lahan yang dulunya subur dan produktif berubah menjadi tidak subur dan mengalami kekeringan. Sekitar sepertiga dari tanah Burundi dianggap terdegradasi,
dan 8 daerah termiskin di negara ini merupakan daerah yang paling terkena dampak degradasi. Antara tahun 2000 hingga 2015, luas hutan berkurang sebanyak 6 km persegi, lahan gembala ternak berkurang sebesar 520 km persegi, dan lahan pertanian berkurang sebesar 3.120 km persegi. Dampak berkurangnya lahan yang produktif di Burundi sudah terlihat dengan jelas. Misalnya, sektor kopi telah mengalami erosi tanah yang parah dalam 40 tahun terakhir, yang menyebabkan penurunan 2/3 produksi kopi dan mendorong jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan. Menurut analisis lingkungan Bank Dunia, Burundi kehilangan hampir 38 juta ton tanah setiap tahun, dan degradasi lahan menelan biaya sekitar 120 juta dolar atau sekitar 1.845.120 juta rupiah per tahunnya. Program lingkungan PBB memperkirakan bahwa lebih dari 75% lahan pertanian di Burundi mengalami degradasi, dan kerugian panen akibat degradasi tersebut mencapai 400 juta dolar atau setara 6.151.200 juta rupiah per tahunnya. Akhirnya, para petani tidak memiliki insentif untuk menciptakan surplus. Mereka bertani semata-mata untuk bertahan hidup, bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Konflik antar suku dan perang saudara yang berkepanjangan di Burundi juga menjadi faktor penting yang memperburuk situasi kemiskinan. Secara historis, setelah meraih kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1962, negara ini justru mengalami perselisihan yang mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dan membawa dampak negatif pada kehidupan masyarakatnya, serta menyebabkan sekitar 1 juta orang mengungsi ke luar negeri. Konflik panjang yang menewaskan sekitar 500.000 orang ini berdampak sangat signifikan pada perekonomian Burundi, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Sebab 90% penduduk Burundi mengandalkan pertanian sebagai mata pencarian utamanya. Akibat perang saudara, kemiskinan meningkat dari 48% menjadi 67% dari total populasi antara tahun 1994 hingga 2006. Kemudian, harga pangan naik sebesar 28% pada tahun 2007 hingga 2008. Selama berlangsungnya konflik, ekonomi Burundi menjadi berfokus pada jangka pendek saja. Sebab negara harus memperbaiki infrastruktur yang rusak, sektor produktif yang hancur akibat pengalokasian sumber daya untuk perang, serta defisit anggaran. Dalam upaya untuk mengatasi dampak ekonomi dari konflik dan mengumpulkan dana untuk pemulihan, pemerintah Burundi terpaksa mengambil langkah-langkah yang merugikan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memanipulasi harga komoditas yang dijual kepada masyarakat. Kemiskinan di Burundi juga berbarengan dengan kualitas pendidikan warganya yang sangat rendah. Banyak anak-anak yang lebih memilih bekerja dibandingkan bersekolah. Dan hanya sekitar 32% siswa di negara ini yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah, dan kurang dari 1% yang melanjutkan pendidikan ke universitas. Buruknya sistem pendidikan ini turut menjaga kelangsungan nilai-nilai lama yang seharusnya sudah tidak relevan lagi, seperti dendam dari konflik masa lalu. Sistem pendidikan yang kurang baik juga berdampak pada pemeliharaan pandangan yang tidak sehat tentang status sosial dan warna kulit. Di beberapa wilayah di Burundi, orang masih memegang keyakinan bahwa warna kulit dapat mencerminkan status sosial, di mana warna kulit yang lebih gelap dianggap lebih tinggi dalam status sosial. Buruknya pendidikan juga memberikan dampak negatif pada pengelolaan sumber daya alam di Burundi. Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan tanah dan hutan berkontribusi pada eksploitasi berlebihan.
Pembakaran dan penebangan hutan sering terjadi tanpa upaya penghijauan yang memadai. Akibatnya, banyak hutan yang menjadi gundul, jumlah komoditas kayu menurun, dan risiko banjir semakin meningkat. Kondisi ini menjadi contoh nyata bagaimana rendahnya kualitas pendidikan dapat berdampak luas pada lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Sistem pendidikan yang tidak memadai juga berdampak luas di Burundi, termasuk dalam hal pekerjaan yang ditekuni oleh penduduknya. Salah satu pekerjaan populer di negara ini adalah jasa pengangkutan barang yang sering dilakukan dengan sepeda gunung. Pekerjaan ini bertujuan untuk mengirimkan hasil panen seperti pisang menuju pasar di luar kota. Mereka harus menghadapi tantangan berat, mengayuh sepeda di jalan-jalan pegunungan yang curam dengan jarak sekitar 40 km. Dan untuk melakukan pekerjaan berat itu, mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah, sekitar 1.800 franc Burundi atau sekitar Rp10.000. Terkadang mereka harus berpegangan di bagian belakang truk yang melintas untuk menghemat tenaga saat perjalanan. Semua ini mencerminkan betapa sistem pendidikan yang buruk dapat berdampak pada pilihan pekerjaan dan kualitas hidup bagi penduduk negara itu.